Tata laksana Jumat tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 12 Juni 2026 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Ustadz Mursalin Basyah LCMA dan Imam Ustadz Ahmad Dhani, sedangkan muazzin Ustadz Danuri. Akhirnya kepada khatib dan muazzin kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Begitu besar dan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, sampai-sampai tak mampu kita menghitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah kekhawatiran yang sudah lama merebak dan tersebar, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Kekhawatiran terhadap suatu fenomena yang semakin waktu semakin ramai, yaitu fenomena suka sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Kekhawatiran ini sayup-sayup mulai merebak dari rumah ke rumah, dari ayah ke ayah, dari ibu ke ibu. Khawatir akan terpapar anaknya terhadap penyakit suka sesama jenis.
Kalau dulu orang tua si anak itu khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas, hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tapi ternyata semakin ke sini, sekarang kekhawatiran itu justru bergeser. Dulu kita khawatir anak kita terjerumus dalam pergaulan bebas, anak perempuan dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki dengan perempuan. Tapi sekarang menjadi aneh. Jadi kalau dulu kita khawatir kalau anak laki-laki kita atau anak perempuan kita punya hubungan berkenalan dengan lawan jenis, sekarang justru kita khawatir anak kita punya kenalan sesama jenis. Begitulah kondisi hari ini, yang mana kondisi ini kalau tidak segera disikapi dengan serius, maka tidak menutup kemungkinan bencana yang pernah menimpa kaum Nabi Lut akan kembali terulang. Maka belajar dari sejarah yang mana kita sebagai orang Islam telah diingatkan oleh Al-Quran. Dan sejarah ini sebenarnya tidak hanya dibahas dalam Al-Quran, tetapi juga dibahas dalam semua kitab-kitab suci agama Samawi. Karena keberadaan Nabi Lut itu juga disebutkan dalam berbagai kitab suci selain Al-Quran, dan juga terhadap perilaku kaum Nabi Lut. Kita sebagai umat Islam diingatkan dengan sangat tegas dan serius dalam Al-Quran bagaimana penyakit kaum Nabi Lut ini telah menarik perhatian umat-umat setelahnya dan telah menghabiskan energi yang luar biasa daripada Nabi Lut itu sendiri dalam berdakwah untuk menyelesaikan masalah ini, yang kemudian berujung kaum Nabi Lut ini dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah dengan azab yang begitu berat, dengan azab yang begitu pedih di dunia sebelum di akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka belajar kepada sejarah kaum Nabi Lut, kita lihat dalam Al-Quran bagaimana penyakit itu bisa merebak, yang kemudian berujung dengan turunnya azab. Kita lihat dalam beberapa petikan ayat Al-Quran ketika menggambarkan kondisi waktu itu. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran, Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, "Atatuna al-fahishah wa antum tubsirun." Betapa beraninya kalian melakukan fahisyah tersebut, kekejian, perilaku keji tersebut, wa antum tubsirun, sedangkan kalian saling melihat sesama kalian, saling mengetahui. Ayat ini menggambarkan bahwa praktek suka sesama jenis pada waktu itu sudah menjadi pemandangan umum pada biasanya. Jadi laki-laki sesama laki-laki itu berjalan di tempat-tempat umum dengan gaya yang mana mereka itu menunjukkan mereka itu sepasang kekasih. Jadi berjalan di tempat umum
agam dengan agam galak dengan agam, duduk di tempat umum, lewat di depan kita, kadang-kadang cik pah ikut danyo hidup, duai dengan perilaku seperti itu. Maka seperti itulah kira-kira gambaran dulu pada masa Nabi Lut. Jadi kata-kata Nabi Lut, atatuna al-fahishata wa antum tubsirun, betapa beraninya kalian melakukan kekejian, perilaku keji itu, penyakit itu, wa antum tubsirun, sedangkan kalian saling melihat. Disebutkan dalam sebagian tafsir, yubsiru ba'dukum ba'dha. Jadi saling lihat, bersentuhan, mesra, dan seterusnya di tempat umum, yang lain melihat. Dan fenomena ini mulai terjadi, baik secara langsung di beberapa tempat. Kadang-kadang mereka berani untuk tampil seperti itu, dan lebih parah lagi di media sosial, di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita buka itu, betapa berani pasangan-pasangan sesama jenis itu menunjuk, unjuk diri. Dan itu berbahaya bagi masa depan anak-anak kita. Ini fakta yang pertama pada masa Nabi Lut waktu itu. Jadi fahisyah ini sudah tersebar sehingga orang melihat sudah biasa. Yang kedua, disebutkan dalam ayat yang lain, wa qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Kata pelaku-pelaku ini, qalu, mereka pelaku-pelaku penyakit ini berkata kepada Nabi Lut, waqad alimta, dan engkau sudah tahu, ma lana fi banatika min haqq, kami tidak menginginkan anak-anak perempuanmu itu. Kami tidak punya hasrat kepada anak-anak perempuanmu itu. Karena Nabi Lut sebelumnya memberikan solusi. Kenapa kalian suka pada sesama laki-laki, padahal perempuan ada, saya juga punya anak perempuan, saya siap menikahkan anak perempuan saya kepada kalian. Sudah diberikan solusi. Tapi jawaban pelaku-pelaku ini, engkau tahu wahai Lut, kami tidak punya hasrat kepada anak-anak perempuanmu itu. Wa innaka lata'lamu ma nurid, dan engkau sesungguhnya tahu apa yang kami inginkan. Kata-kata wa innaka ta'lamu ma nurid, sesungguhnya engkau wahai Lut tahu apa yang kami inginkan, ini menunjukkan ada proses usaha menormalisasikan. Jadi ada usaha dari pelaku-pelaku itu, baik dari pelaku-pelaku perorangan maupun secara kolektif, organisasi-organisasi mereka. Dan saat ini organisasi mereka itu sangat kuat di tingkat global. Karena sponsornya ini orang-orang kalangan elit di tingkat internasional, yang mereka punya pendanaan yang luar biasa. Jadi ada usaha dari mereka menganggap itu normal. Jadi ada usaha dari mereka, kita semua harus tahu dan mengerti keadaan mereka. Jadi menyona penyakitnya, katakanlah dalam kampung Tiro 2, mereka mempolakan, kita tahu itu ada pada seseorang, dan kita menganggap itu kakek menan, gimana pegal. Jika sama-sama ada kakek menan. Itu namanya
usaha menormalisasikan. Dan ini terjadi hari ini. Mungkin ada di antara kita yang tahu itu. Di tempat kerja kita, di kampung kita, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan. Potensi-potensi itu kita tahu. Tetapi tidak ada usaha untuk mencegah, untuk merehabnya, untuk mengobatinya. Tanpa kita sadari, ketika itu kita anggap sudah lumrah, sudah merupakan memang begitu kodratnya, kemudian kita biarkan, ternyata hari demi hari penyakit itu merebak. Karena penyakit itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang katakanlah memang ada potensi dari dirinya. Tapi fakta psikologi menjelaskan orang-orang yang pernah menjadi korban, anak-anak yang pernah menjadi korban padahal dia tidak tahu menahu tentang itu, tapi kemudian dia pernah menjadi korban dari pelaku itu, beberapa penelitian menunjukkan dia akan menjadi pelaku berikutnya. Jadi hanya tak pandang remeh sebutnya. Pelaku akan mencari korban. Korban akan menjadi pelaku berikutnya. Inna'udzubillah. Maka kita harus betul-betul mawas, harus betul-betul waspada. Jadi baik tak fikir menyajaman yang penting anak inang katanya bejak anak agam. Atau anak agam katanya bejak anak inang yang jelas. Jaman tingkatnya. Tapi uronyo bahkan ada ijak dengan sama-sama anak agam, ada ijak dengan sama-sama anak inang, tetap harus waspada. Sudah waktunya. Maka kita perlu belajar lebih cara mengidentifikasi ciri-cirinya baik sehingga ban kejadian baru terkejut. Barangkali baru beberapa hari kejadian di daerah orang. Mahasiswa, sesama mahasiswa terjadi di kampus. Betapa sedihnya si bapak itu, orang tuanya, begitu tahu bahwa anaknya itu kena terpapar. Padahal selama ini anak laki-lakinya itu selalu dia bawa ke masjid. Salat 5 waktu. Patuh, santun. Tapi kemudian dia mendapatkan video dan tersebar video itu. Sampai hari ini ke seluruh Indonesia. Bahwa anaknya terlibat, terpapar dengan penyakit itu. Jadi hati-hati. Jadi hanjir dianggap di enteng butnya. Dia makin berat. Tapi ke zaman kita dengar kisah kaum Nabi Lut, rasa asing katanya. Cik hana yang katanya, hana zaman katanya. Orangnya baru terkejut tu. Rupa jikana dan konfiro 2, kamu lahir rame. Bahkan mohon maaf di beberapa lembaga pendidikan sudah ditemukan itu, praktek-praktek itu. Bahkan kadang-kadang lembaga pendidikan agama. Jadi kira-kira begitulah penjelasan dulu, kenapa satu kaum semua melakukan itu. Dan kan tiba-tiba baju-baju. Maka jelaskan dalam Al-Quran tadi. Yang pertama, ketika mulai terlihat dibiarkan, kadeh-deh umum, biarkan. Tanya budro, iji budro. Tajak ulang padang, takalan kana yang tu sama jenis, tapi lain baca cara Allah bahmunan. Atau di kafe-kafe tertentu, kita tahu ada beberapa orang itu Allah bahmunan. Atatun al-fahsyah wa antum tubsirun. Kita tahu, kita melihat Allah bahmunan. Entete ka arah setingguh menaceh kan. Dan dia itu lagi jamur dari yupi bedah. Dari anak-anak. Bahkan tingkat sekolah SMP, SMA, sampai kepada tingkat orang tua. Beberapa temuan di lapangan itu.
Nah, kemudian Al-Quran mengingatkan kita tentang fakta yang ketiga pada waktu itu. Ketika Nabi Lut terus mengingatkan umatnya, para khatib menyampaikan, para psikolog mewanti-wanti, ya, para ulama mengingatkan, sama persis yang dilakukan oleh Nabi Lut. Wa qad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakinna la tuhibbunan nasihin. Nabi Lut mengatakan, telah kusampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Hukum kajelah. Kali tak pedruk hukum berhukum budnian. Dan kalau kedapatan apa hukumannya atau ukubatnya, kali tak pedruk. Kali tak pedruk. Wa nasahtu lakum, dan telah aku berikan nasihat kepada kalian, kata Nabi Lut. Maksud nasihat di sini solusi. Cepat-cepat dideteksi, kalau terdeteksi cepat-cepat direhab. Dia harus rehabnya, nah proses rehab hajit bang kena kejadian pusom. Karena mungkin saudara datang pusom. Ya, dia punya pusom penyakitnya. Memang harus diobati dia. Ada proses rehabilitasinya. Kalau kedapatan itu pelakunya harus ditangkap, termasuk korban harus dideteksi. Walaupun jangan dibuka, itu aib. Tetapi bukan hanya pelaku yang harus direhab, korban juga harus direhab. Sebelum dia kemudian na'udzubillah menjadi pelaku berikutnya. Dua-dua harus direhab. Tetapi kata Nabi Lut, nasihat Nabi Lut, penyampaian Nabi Lut, apa? Ditanggapi dengan walakinna la tuhibbunan nasihin. Tetapi kalian tidak suka dengan nasihat masalah itu, kata Nabi Lut. Anti gejuk nasihat le ulama, le para penceramah, le para psikolog, kita sering menganggap itu alah pegah-pegahnya, alah panenanya, alah nyan kan but menjijikkan, alah pane, alah be'o tadinganya. Maka akumulasi daripada sering nampak di depan umum diabaikan, bersikap apatis masyarakat waktu itu, kemudian usaha menormalisasikannya, kemudian nasihat diabaikan, maka merebaklah penyakit kaum Nabi Lut waktu itu sampai pada batas tidak ada jalan keluar lagi. Maka ketika stagnan jalan keluarnya, Allah kirim beberapa malaikat, termasuk waktu itu malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril kepada kaum Nabi Lut dengan 600 sayapnya. Kemudian salah satu sayapnya mencongkel bumi kaum Nabi Lut. Nah, kecungkil yang dengan sayap, telah tabuh sayap malaikat Jibril, kecungkil bumi kaum Nabi Lut, diangkat ke atas. Tingginya diangkat ke atas bumi kaum Nabi Lut oleh salah satu sayap malaikat Jibril, sampai gonggongan anjing itu terdengar ke langit. Malaikat Jibril, kemudian gebalik, gesumpom balik uyuh. Hancur semua kaum Nabi Lut setelah Allah menyelamatkan Nabi Lut dari kaumnya pada malam itu menjelang subuh. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka dalam waktu yang singkat ini, inilah beberapa fakta yang diingatkan oleh Allah kepada kita bahwa itu pernah terjadi dan prosesnya itu secara akumulatif, tidak tiba-tiba. Maka mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan, menambah waspada kita, kehati-hatian kita dalam melihat lingkungan sekitar kita. Kalau potensi-potensi itu ada, segera ditindak sebelum lebih parah dan merebak. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi al-mudhnibah bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.